心臓を捧げよう。 Assalamualaikum, selamat datang di channel rekomendasi teknologi atau yang biasa gue singkat Rekoteh. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas Sony Xperia XZ1. Sebelum dimulai videonya, pertama gue ingin disclaimer terlebih dahulu. Jadi semua informasi yang gue sampein murni pendapat gue sebagai tech antusias. Jadi kalau ada perbedaan pendapat diwajarkan saja. Kalau ada penyampaian yang sekiranya salah, silahkan kalian koreksi di kolom komentar di bawah. Sekarang kita lanjut ke videonya. Sony Xperia XZ1 ini udah gue pegang kurang lebih 1 tahun. Kalau kalian scroll video di channel ini, bakal ketemu untuk video unboxingnya. Saat itu gue beli HP ini dengan harga 600 ribuan untuk kondisi yang cukup menyedihkan. Jadi ada beberapa hal yang gak bisa gue tes di HP ini, dikarenakan ada beberapa minus. Seperti stereo speakernya ada mati satu di bawah, dan juga fitur NFC dia nggak bisa, dan juga ini kualitas displaynya bukan yang ori. Artinya ini udah pernah gue ganti ya untuk kualitas displaynya. Jadi ini adalah beberapa hal yang kalian perlu pertimbangkan dan juga apa aja yang kalian dapatkan saat membeli Sony Xperia XZ1 di tahun 2023. Yang pertama tentu aja pertimbangan masalah IMEI. Ini adalah masalah general atau masalah umum bagi HP-HP limbah Jepang atau ex-Inter ya. Dimana saat ini HP-HP seperti ini masih gencar untuk blokir IMEI, kecuali untuk HP-HP yang masuk sebelum pemblokiran terjadi. Seperti halnya HP ini, gue nggak perlu khawatir untuk blokir IMEI karena harusnya ini udah masuk sebelum pemblokiran. Udah gue pakai 1 tahun lebih dan terasa masih nggak ada masalah untuk IMEI. Pakai kartu apapun nggak masalah dan terbukti selama ini nggak ada pemblokiran yang terjadi. Namun ini perlu diingat, ini terjadi di unit khusus punya gua. Jadi bisa terjadi sebaliknya di unit kalian. Jadi solusinya ialah cari seller yang memang udah pakai HP itu dari dulu, sehingga kalian udah tahu nih untuk IMEI nggak bakal kena blokir. Atau kalian bisa beli untuk seller-seller yang ada toko fisiknya. Artinya kalian bisa samperin tuh di ke tokonya kalau untuk ngeklaim garansinya. Kalau kalian beli di seller yang HP itu stoknya banyak, ya siap-siap aja untuk suatu saat kena blokir. Karena seperti yang gue bilang, untuk garansi dari seller itu nggak bisa selalu dipercaya. Bisa aja deskripsinya diganti dan seller nggak mau tahu saat IMEI kena blokir. Atau kena biaya tambahan saat klaim garansi sinyal. Yang kedua ialah pertimbangkan harga. Di sini gue sarankan kalau kalian ingin membeli Sony XZ1, carilah yang under 1 juta. Ya 1 juta lebih dikit ya nggak apa-apa sih. Karena kalau di atas harga itu ada beberapa smartphone yang masih menarik untuk dilirik. Seperti Sony XZ2 di mana performa lebih bagus dan ukuran menurut gua lebih perfect di Sony XZ2. Kalau dari HP resmi ada Oppo F11 di mana harganya juga udah 1 jutaan untuk harga secondnya. Dan kalian bisa hunting juga seperti HP ini, HP Realme 5 Pro ini HP-nya cukup menarik ya. Apalagi di harganya walaupun untuk kondisinya dapat unitnya aja. Yang ketiga pertimbangannya adalah baterai. Jelas ya, udahlah cuma 2700 mAh, mana udah 6 tahun semenjak awal rilis. Jadi jelas untuk baterainya udah nggak sehat lagi. Perlu pertimbangkan karena minimal kalian bisa ngecas 2-3 kali dalam sehari. Untuk pemakaian ringan bisa dari pagi sampai sore dengan SOT cuma 1,5 jam. Tapi standby-nya cukup impresif di 14 jam ataupun 12 jam. Ngecasnya juga cukup lama ya, karena hanya support 18 watt dan tetap kerasa lama di HP ini. Yang keempat adalah performa. Sebetulnya ini chipsetnya masih bagus ya untuk dipakai di tahun 2023. Walaupun memakai chipset kelas atas, tapi performanya di tahun ini udah cukup membuat kita untuk mempertimbangkannya. Kalau untuk gaming, selain layarnya kecil, ini HP juga saat game perlu tambahan pendingin seperti cooler HP. Karena saat suhu naik, bakal kerasa throttling. Untuk game yang gua tes ialah Mobile Legends di settingan high, itu masih aman, kecuali kalau kalian nggak makein cooler bakal kerasa banget untuk frame dropnya. Kalau untuk pemakaian daily, sebetulnya masih kerasa enak, karena dibantu UI Sony juga yang stok Android. Tapi saat suhunya di atas 40 derajat bakal kerasa ada penurunan performa atau biasa kita bilang frame drop. Di UI-nya bakal kerasa seperti itu. Oke, sebetulnya itu aja untuk pertimbangan yang menurut gua sendiri cukup kritis di Sony Xperia XZ1.
Kemudian kita lanjut ke beberapa poin plus yang akan kalian dapatkan saat membeli HP ini. Yang pertama yaitu kameranya. Di tahun 2023 ini, Sony Xperia XZ1 masih sangat bisa dipertimbangkan untuk kameranya. Apalagi kalau kalian bisa dapat HP ini under 1 juta, ya lebih dikit masih bisa dipertimbangkan. Bermodalkan satu lensa, itu lensa depan 13 megapiksel dan juga lensa belakang 19 megapiksel. Untuk foto, asal kondisi cukup cahaya sebetulnya masih dapat menghasilkan kualitas yang sangat bagus dan sangat memanjakan mata, khususnya di kamera belakang. Kalau kamera depan berasa kurang detail walaupun udah 13 megapiksel. 13 megapiksel ini sebetulnya cukup besar ya untuk keluaran HP tahun 2017. Ada juga shutter button untuk foto dan video. Ini cukup ngebantu ya, misalkan kita mau foto memakai kamera belakang. Sebetulnya bisa digantikan sih dengan timer, tapi tombol ini memang fitur yang nice to have. Kelebihan lainnya ialah di sektor video, baik kamera depan maupun kamera belakang, semuanya stabil. Untuk hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah Full HD 30 fps di Sony Xperia XZ1. Untuk kestabilannya harusnya ini yang paling stabil di antara 4K dan Full HD 60 fps. Jadi ini Full HD 60 fps. Oke, jadi ini 4K 30 fps di Sony Xperia XZ1. Kita lihat untuk kualitas gambarnya, ketajamannya. Oke, jadi ini adalah perekaman dari Sony Xperia XZ1 Full HD 30 fps untuk kamera depan ya. Jadi kestabilannya seperti ini, dan ini kondisinya jam 9 pagi. Untuk kualitasnya silahkan kalian nilai ya. Untuk di kondisi low light ini masih cukup oke ya, asal masih ada sumber cahaya. Kalau udah masuk ke extreme low light atau cahayanya remang-remang, jelas HP ini akan kelabakan karena memang belum ada fitur night mode di kamera depan maupun kamera belakangnya. Poin plus selanjutnya ialah masih adanya lubang jack audio. Apalagi buat pengguna seperti gua yang nggak punya TWS ya, ini fitur yang masih sangat kepake di gua. Karena memang penerusnya Sony XZ2 sampai sekarang pun masih nggak ada lubang jack audio ya, kecuali untuk seri-seri yang bukan seri flagshipnya. Ketiga ialah display. HP ini memakai IPS LCD. Untuk kualitasnya sangat bagus. Walau untuk unit gua sendiri udah pernah ganti LCD, tapi gantiannya aja udah bisa gue bilang sangat bagus. Apalagi kalau kalian dapetin yang originalnya. Kemudian poin plus lainnya ialah udah stereo speaker. Ini adalah fitur killer karena kalian dapetin HP ini di under 1 juta. Dan kalau kalian dapat kondisinya masih bagus, itu speakernya masih kerasa enak banget karena tipenya juga dual facing, jadi menghadap ke depan. Lagi-lagi karena speaker di unit gua itu mati satu, jadi nggak bisa dipakai buat contohnya. Oke, jadi itu adalah beberapa poin plus di HP ini. Sebetulnya masih ada sih seperti NFC, tapi karena di unit gua sendiri nggak bisa, jadi nggak perlu disebutin. Dan untuk fingerprint yang ada di samping, akurasinya cukup bagus dan juga cukup cepat. Oke, untuk video tentang Sony XZ1 segini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan share, like, dan subscribe channel ini biar semakin berkembang. Gue Iqbal pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.